Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sahabat museum, museum di hatiku. Selamat siang sahabat Sono Budoyo. Selamat datang kembali di live Instagram Sono Budoyo Sharing Session. Dan pada kesempatan siang kali ini, saya Hari Rifki senang sekali bisa menyapa sahabat Sono Budoyo yang mana kalau siang hari ini Jogja lagi panas-panas sekali, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bisa ketemu di siang hari ini. Karena pada siang hari ini kita sudah kehadiran tamu. Ini ada Bapak Umaruddin Masdar SAG dan juga Ibu Doktoranda Rita Nurmastuti MPD. Selamat siang, Mbak Ibu, Bapak. Selamat siang, Mas Rifki. Kabar baik Ibu, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi udah sempat muter-muter museum juga ya Bapak Ibu ya? Lihat orang yang mengunjungi aja. Lihat orang yang mengunjungi aja. Karena kebetulan memang ini tadi banyak kunjungan sekolah, ada yang foto-foto rombongan, bahkan ada bis-bis yang sebenarnya lagi ngantri ya Bapak Ibu ya. Nah, kesempatan siang hari ini kita akan ada topik diskusi mengenai tantangan pengelolaan digital marketing Museum Sono Budoyo bersama anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Bapak Umar dan Ibu Rita ini merupakan anggota Komisi D DPRD DIY yang memang Komisi D ini berfokus tentang mitranya Dinas Kebudayaan dan terkait Museum Sono Budoyo. Waduh, ini pasti akhir tahun banyak agenda, kesibukannya menambah biasanya Bapak Ibu ya. Lagi mau ngejar liburan nggak ini Bu? Ada rencana nggak Bu? Ini akhir tahun liburan mau kemana gitu Ibu Bapak? Museum ini. Museum ini juga. Kalau museum kayaknya udah jadi pekerjaan ya Bu ya. Tapi kalau misalnya berbicara tentang museum gitu Bu ya, ada nggak sih Bu sebenarnya museum favorit Ibu sama Bapak gitu sebelumnya? Saya pernah berkunjung ke beberapa museum. Kebetulan saya kan lama di Jakarta ya Mas. Jadi ada, tapi saya nggak hafal nama-namanya ya. Ada museum yang di Taman Mini. Tuh, kemudian ada museum yang untuk angkatan darat atau apa tuh ya? Angkatan darat ya Bu ya. Di dekat Monas itulah. Dekat Monas. Ya beberapa museum diantaranya ya di sekitar keraton-keraton sini saya. Ya kalau misalnya Pak Umar nih Pak? Ya sudah beberapa museum yang saya kunjungi, misalnya di Pleret, di sini di beberapa tempat. Dan memang kalau mengunjungi museum itu selalu merefresh, meremind kita untuk selalu betapa mengingat masa lalu. Kita punya kekayaan masa lalu yang luar biasa. Luar biasa sekali. Dan sepertinya memang misalnya di Jogja sendiri ini kan memang banyak tinggalan-tinggalan budaya dan ini museum ini menjadi salah satu medium untuk mengumpulkan dan akhirnya juga memperkenalkan kepada masyarakat masa sekarang. Nah, berkaitan tentang museum ini Pak, terus juga kan sekarang ini udah masuk era digital, terus mungkin masih bisa dibilang post pandemik ya Bu ya. Sudah masih pakai masker, masih pandemi juga, tapi masih banyak yang bilang tuh sudah post kayak gitu. Nah, ini bagaimana nih misalnya pendapat Bapak Ibu tentang pemanfaatan digital marketing ini sebagai media promosi museum? Apalagi kan museum ini kan isinya konten-konten sejarah, tapi kemudian ya tetap harus update, didigitalisasikan. Kalau misalnya pendapat dari Bu Rita dulu gimana Bu? Menurut saya digitalisasi ini justru sekarang sudah menjadi tuntutan ya yang harus kita penuhi. Karena market kita, museum, kalau kita bicara museum, itu kan yang ada di bayangan kita itu adalah sesuatu yang kuno, yang nggak menarik gitu kan. Padahal ini adalah kekayaan kita yang luar biasa, yang nilai jualnya ke wisatawan itu sangat tinggi. Nah, dengan era digitalisasi ini justru kita harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin digitalisasi dari museum ini sehingga museum ini bisa menjadi destinasi wisata yang mudah dicari. Yang mudah dicari, peringkatnya ada di tinggi, ada di atas. Jadi kalau kita Google search itu destinasi wisata yang di Yogyakarta yang layak kita kunjungi misalnya, itu munculnya kita tidak harus mencari-cari lagi gitu. Kemudian IG-nya ya followernya harus banyak. Nah, sehingga ini menurut saya museum ini, pengelola museum ini harus bisa menaklukkan, menjawab tantangan kebutuhan di era digital ini, sehingga market kita, anak-anak pelajar, dari anak pelajar sampai orang tua itu mudah akses, kemudian tertarik untuk datang. Tidak hanya di wilayah Yogyakarta saja, apalagi Yogyakarta ini kan destinasi wisata yang luar biasa. Betul. Sehingga orang itu kalau ke sini tidak hanya mengingat
pantai gitu ya. Kemudian ke makanan, Kaliurang, makanan. Tetapi mempelajari sejarah, mengetahui peninggalan-peninggalan budaya daerah istimewa Yogyakarta yang ini menjadi kebanggaan terutama wisatawan mancanegara ya. Ini kan tidak semua negara punya seperti ini, Mas. Ayo silahkan dimanfaatkan menggunakan tenaga-tenaga ahli yang sudah kompeten di digital ini sehingga museum ini sudah layak untuk dikenal banyak orang, kemudian orang tertarik untuk mengunjungi seperti itu. Jadi untuk mudah dikenali dulu oleh masyarakat. Orang tahu daya tarik ini kan kadang-kadang kita orang yang tidak tahu Jogja. Kalau IG itu kan orang sudah dengar dari orang lain ya. Tapi kalau kadang kita ini kan mencari destinasi wisata yang layak dikunjungi di Yogyakarta. Nanti kan akan muncul referensinya ini gitu. Sono budaya harus masuk. Nah, sono budaya harus masuk di situ sehingga orang selain ini ada yang bisa pelajari ya, mengenal sejarah-sejarah masa lalu, tapi bisa juga untuk disiarkan, untuk disampaikan ke orang-orang gitu. Kalau IG kan kita biasanya sudah kenal dari orang lain, terus kita lihat-lihat lah gitu, followernya biar nambah gitu. Followersnya nambah, konten-kontennya juga menarik. Akhirnya karena ketertarikan di media sosial, ada rasa penasaran untuk datang langsung, kunjung langsung. Jadi nggak kayak pelajaran sejarah aja yang hanya di atas buku gitu loh, Mas. Ya, kita juga berniat ini ya, Mas, ngajak masyarakat sebanyak-banyaknya lah di wilayah kita untuk bisa mengunjungi museum, minimal kunjungi digitalisasinya dulu. Oh, minimal main ke IG-nya dan sosial medianya gitu ya? Medianya dulu. Kemudian kita carikan akses-akses untuk jika memang perlu didorong kita ajak ya, Mas ya. Komisi D kan harus dapat prioritas dong, bisa mengajak gitu. Ngajak kong-kali ini. Pasti menjadi mitra prioritas tuh pasti Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya menurut Pak Umar sendiri nih Pak, terkait digitalisasi terus museum itu sendiri, dan tadi juga katanya akan ada rencana misalnya akan mengajak masyarakat ini untuk setidaknya main ke sosial medianya. Nah, kalau menurut pandangan Pak Umar bagaimana nih Pak terkait fenomena ini? Menambahkan yang sering oleh Bu Rita tadi bahwa memang era digital ini mau nggak mau kita harus melek digital, harus akrab dengan digital, karena kalau enggak kita tinggalan. Ada banyak contoh betapa sekarang itu yang ketinggalan digital itu ditinggalkan orang. Sekarang misalnya ada perusahaan taksi yang nggak punya taksi. Betul. Karena aksesnya susah ya, Mas, aksesnya. Nggak punya taksi. Ada yang punya toko, tapi nggak punya toko. Itu belanjanya di toko digital. Itu saya lama-lama lihat orang punya museum digital tapi nggak punya museumnya. Itu perlu diantisipasi biar kita tidak ketinggalan. Yang kedua, menurut data bahwa sekitar tahun 2030 nanti itu wisatawan, para pelaku wisata itu 57% adalah generasi milenial. Termasuk Indonesia itu jumlahnya sekitar 87 juta. Dan generasi yang melek digital itu kalau kita enggak manfaatkan digital, kita akan ditinggalkan oleh para pelaku lah, pengunjung. Saya kira seperti itu pentingnya kita untuk terus berbenah agar termasuk museum ini juga tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Karena apa? Karena saya kira museum sebagai bagian dari katakanlah destinasi wisata, punya nilai satu keunikan dan keantikan. Tidak semua wilayah punya. Tidak semua wilayah, tidak semua negara punya, dan itu nilai unggul kita yang harus kita sampaikan agar orang tertarik berkunjung sih. Dan di era sekarang saya kira dengan digitalisasi itulah kita bisa meraih pasar itu. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi museumnya bebenah ya, Mas, bebenah di media-media sosialnya, bebenah di fisiknya, kemudian melakukan promosi-promosi. Kan sekarang dengan digitalisasi ini selain kita bisa menggandeng pihak-pihak ini ya yang bisa kita ajak ini, tapi kan itu kan biasanya kan berbayar juga gitu ya. Jadi kalau bisa memanfaatkan digitalisasi ini sudah suatu promosi yang luar biasa dan menjangkau di mana saja. Jadi nggak cuma di Jogja aja, tapi sebenarnya bisa seluruh dunia sama mengakses
internet itu tadi gitu tinggal ya. perlu mengajak masyarakat untuk mengakses media sosialnya, Mengakses media diantaranya sosial, itu ya. supaya Oke. tahu, kemudian sudah tertarik berkunjung ke sini gitu, nggak usah Iya, jauh-jauh. menarik sekali ini ya. Kalau misalnya dari pandangan Bu Rita sama Pak Umar nih, Pak, dari geraknya ataupun mungkin proses-proses yang ada di Sono Budoyo, kira-kira ada yang perlu diperbaiki atau menjadi catatan nggak sih Pak terkait digital marketing ini? Saya kira kalau menurut saya Iya. perlu lebih agresif lagi. Lebih agresif Marketing lagi, Pak. digitalnya lebih agresif agar masyarakat lebih tertarik kepada untuk datang berkunjung ke sini. Bukan hanya untuk berkunjung, biar mereka juga mengenal sejarah kita sendiri. Mengenal sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira mungkin salah satu bentuk agresivitas itu adalah misalnya kerjasama kolaborasi dengan para YouTuber, para Instagramer agar berkunjung ke sini. Karena kalau saya lihat generasi milenial itu, kalau mereka akan mengunjungi suatu tempat, biasanya lihat YouTube dulu, lihat itu Siapa mana yang yang menarik. sudah- Iya. Makanya Instagramer dan YouTuber yang punya followers banyak mungkin perlu diajak untuk datang ke sini nanti biar mempromosikan, dan itu akan sangat membantu proses marketing digital Digitalnya bagi lagi, Pak, ya. museum ini. Oke, biar lebih agresif lagi. Jadi catatannya adalah Museum Sono Budoyo lebih agresif lagi untuk proses digital marketingnya, bisa untuk mengajak kolaborasi dengan YouTuber atau mungkin pelaku-pelaku selebriti endorsement tadi gitu juga ya, Pak, ya. Selebriti tokoh-tokoh yang sudah memang aktif di Instagram Iya. dan lain sebagainya itu Ya kan. sudah familiar sama masyarakat agar kemudian para pengikutnya juga Ikut. bisa tahu juga Iya, ternyata tahu. di Museum Sono Budoyo ini Kalau ada ada hal menarik. tokoh atau siapa datang ke Jadi sini, influencer ya, kesempatan orang- ini tim di sini untuk mewawancarai, membuat video pendek untuk biar mereka Orang yang membantu mudah, mempromosi. Iya. orang yang mudah mempengaruhi, terutama generasi muda. Karena ini perlu ada sesuatu selain kita hanya melihat, Iya. Mas. Ada yang perlu kita jaga agar cerita, sejarah, kemudian benda-benda warisan nenek moyang kita, leluhur kita yang menjadi keunggulan atau kekayaan kita yang luar biasa, ini perlu diceritakan dan dipesankan kepada anak-anak agar mereka itu nantinya juga akan terus secara generatif ya, itu secara estafet juga akan menjaga dan mempromosikan ini, sehingga akan menambah pendapatan daerah. Pendapatan daerah meningkat, masyarakatnya lebih sejahtera gitu. Ya kan Mas? Iya, itu Karena iya. tingkat kemiskinan kita masih Iya. tinggi loh di DIY Iya, itu. iya, iya. Padahal kita Hitungan ekonominya punya, begitu. kita punya Gimana itu perhitungannya ya, Pak ya? punya banyak yang bisa kita Oke. jual gitu. Kan nggak sekedar museum Mas. Iya. Ini kan dampaknya nanti apa tuh yang jualan-jualan. Jualan-jualan, Iya. pedagang-pedagang masyarakat Pedagang-pedagang. sekitar. Mereka suruh tanam uang lah di Jogja gitu. Tanam uang itu membeli sesuatu untuk masyarakat. Nanti kan uang yang kita belikan sesuatu ini insya Allah kan berkah Iya. gitu. Beda. Berbeda. Tapi Ibu, Bapak kalau misalnya di Komisi D ini sendiri, sebenarnya apa sih yang diharapkan bagi Museum Sono Budoyo ini sendiri? Yang ditargetkan nih, menjadi target besarnya. Museum Sono Budoyo ini harus bagaimana sih sebenarnya? Kalau kami ya yang pertama, museum ini tetap eksis. Museum tetap Dengan eksis. Menjaga segala yang ada, Iya. yang ada dengan sebaik-baiknya itu yang pertama. Jangan sampai juga mungkin karena kita terus mengundang wisatawan datang ke sini kemudian merusak, ini jangan sampai. Yang pertama, yang kedua agar ini menjadi satu destinasi wisata. Tadi sama oleh Bu Rita bahwa wisata itu memang salah satu penggerak ekonomi masyarakat, dan itu semakin hidup wisata pasti ekonomi semakin hidup. Yang ketiga, ini menjadi pusat katakanlah transmisi nilai budaya masyarakat. Transmisi nilai budaya, Ya, Pak ya? yang ya Dari dahulu yang tua. kepada generasi berikutnya sampai sekarang Terus. sampai tidak Berhenti. Dan juga nggak hanya transmisi hobi. Transmisi hobi. Hobi untuk ya berkunjung ke museum, mencintai, menjaga barang hal-hal yang antik, yang warisan leluhur itu harus tertransmisikan pada generasi muda bahwa ya, ada nilainya, tapi juga barangnya harus Barangnya juga akhirnya Terjaga dengan baik gitu ya Bu. Karena kalau sudah mengenal, sudah mengetahui dan sudah Akan menyadari bahwasannya koleksi-koleksi yang ada di museum ini itu adalah bagian dari warisan budaya kita, alhasil ada rasa cinta dan ingin menjaga gitu loh Ibu ya. Mungkin untuk melanjutkan Mas Umar tadi ya, kita juga perlu mendengar dari anak-anak loh Mas. Iya. Jadi pengunjung IG, kemudian anak-anak yang berkunjung secara fisik gini ya, Secara langsung perlu gitu. kita minta masukannya.
karena mereka ini kan justru memberikan keinginan mereka seperti apa sih, ini ada yang kurang seperti apa, sebaiknya gimana supaya mereka itu menarik untuk generasi pelajar-pelajar itu. Nah, nanti Kepala Dinas Kebudayaan melalui komunikasi dengan Komisi D diharapkan kan bisa membuat terobosan-terobosan, membuat program-program agar museum ini selain kita tempat kumpulan benda-benda ya, tetapi menjadi seperti yang Mas Umar tadi sampaikan, menjadi tempat yang orang ingin mengetahui tentang Yogyakarta, tentang peninggalan-peninggalan benda-benda pusaka atau benda-benda yang menjadi koleksi dari Museum Sonobudoyo ini. Jadi tidak hanya berhenti pada tempat mengumpulkan benda-benda koleksinya aja gitu. Tetapi ada edukasi. Ada promosi dari pariwisata dan lain sebagainya. Jadi kepala dinas pun juga harus yang kreatif ini. Karena kalau dewan ini kan kita ini mendengar dari masyarakat, mendengar dari dinasnya untuk mengusulkan mereka mau bikin apa ini, mau diapain ini museum ini, atau mau dibiarkan begini saja, atau mau dibuat lebih menarik sehingga kunjungannya lebih banyak. Nah, mereka kan butuh anggaran. Nah, kita bahas, kita yang support, kita yang dukung seperti itu. Jadi harus perlu ada masukan TikTok satu sama lain gitu ya. Nah, ini berkaitan tentang agresif atau mungkin strategi ya yang dilakukan oleh Museum Sonobudoyo, karena di beberapa ruangan di Museum Sonobudoyo, terutama di pameran lama dan juga gedung baru, ada pemanfaatan teknologi video mapping yang mana akhirnya beberapa bulan kemarin bahkan sampai saat ini Bapak Ibu, kalau saya ngelihat di media sosial ini banyak sekali anak-anak remaja Jogja ini yang kemudian membuat konten di Museum Sonobudoyo karena ada video mapping itu. Nah, bagaimana nih Bu, Bapak tanggapan? Apakah hal itu bagus kah atau masih bisa ditingkatkan lagi? Ini kita memberikan jawaban, respon, komentar, tapi kita sendiri kan belum mengunjungi ya Mas. Jadi kita ada tantangan untuk mengunjungi, lihat video. Kita kan biasanya lihat yang video-video di museum itu juga ada. Tapi ini seperti apa gitu kan? Nah, tapi mendengar cerita ini adalah sesuatu buat saya ide kreatif ya, ide kreatif sehingga anak-anak itu bisa langsung tertarik praktek. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang harus diambil sisi positifnya. Anak-anak membuat konten, kalau perlu mereka itu justru kita minta untuk membuat konten-konten, kemudian bisa kita masukkan juga ke postingan-postingan di IG dari Museum Sonobudoyo. Saya sudah mengunjungi media sosialnya nih, IG-nya, lihat sedikit-sedikit, tetapi memang terus kita harus lihat sendiri. Nah, ini kan saya rasa kita kemarin kena pandemi itu loh Mas, jadi kan kita memang nggak bisa kunjungan ke dinas-dinas pun juga sangat terbatas. Nah, jadi dengan adanya informasi ini kita juga akan informasikan, kita juga punya pengikut-pengikut fisik ya, konstituen-konstituen kita, sekolah-sekolah yang menjadi mitra kita. Nah, itu bisa kita sampaikan, bahkan kita akan komunikasi ke dinas kabupaten ya, dinas-dinas kabupaten. Karena apa? Anak SD, SMP itu, TK itu kan bukan kewenangan kita. Kita mulai dari SMA, SMK dan SLB. Nah, ini kan masyarakat pendidikan yang bisa kita minta untuk akses untuk datang ke sini mengunjungi anak-anak SD itu kan sudah harus diajak. Nah, itu kita bisa masing-masing komunikasi dengan kabupaten kita masing-masing melalui teman-teman kita yang satu fraksi, satu partai ya, kan punya jaringan itu. Relasi. Ya, punya jaringan. Jadi bisa kita komunikasikan seperti itu. Menarik nih ya, video mapping. Video mapping. Kalau tadi ada Mas Riki menceritakan ada banyak anak muda, anak-anak sekolah yang membuat konten, saya kira itu kabar gembira. Mereka sudah tertarik untuk berkunjung ke museum, dan itu saya kira patut disupport, kita apresiasi. Manfaatkan, ya. Karena mereka adalah katakanlah juru bicara, promoter, orang yang selalu akan memberikan informasi tentang museum ini. Yang kedua, tapi perlu tetap diingat, pasti perlu ada sesuatu rambu-rambu ya. Ketika dikontrol ya, dikontrol supaya informasinya nggak salah.
salah itu satu yang nggak salah, yang kedua tidak merusak. Tidak merusak Sebarang itu salah dan tidak merusak, betul. Makanya mungkin sisi agresif lain dari pengelola museum adalah bagaimana setiap benda-benda yang ada itu ada narasinya, ada penjelasannya yang membuat orang menjadi tertarik. Karena kalau tanpa ada narasi, ada penjelasan, saya kira benda-benda itu hanya akan menjadi barang yang pajangan saja, yang mati atau pajangan saja. Tapi kalau ada narasi yang menjadi sesuatu yang punya makna, yang hidup, dan itu akan membuat orang tertarik untuk lebih tertarik untuk melihat, mengunjungi dan mencari informasi tentang itu, biar jadi mereka menjadi lebih paham. Oke. Berita ada tambahan tadi kayaknya? Melihat ini kan kita lama pandemi ya, Mas. Iya, Bu. Jadi ini sudah berapa bulan kira-kira ini anak-anak sudah mulai ramai berkunjung ini. Kalau ramai berkunjung, ini kan sekitar bulan September. Sepertinya sebenarnya di masa pandemi itu juga sempat membuka juga, cuman memang tidak begitu. Karena memang tidak ada banyak sekali dari wilayah-wilayah lain, bahkan kita pun tidak berkunjung saja. Tidak harus menjaga jarak dan lain sebagainya. 1 tahun ke belakang sih yang mulai ramai sekali sampai sekarang. Iya, tadi pas masuk. Parkir susah, di depan sudah banyak anak-anak berseragam. Itu rasanya sudah ini ya, ada kebahagiaan gitu loh. Ada kebahagiaan karena melihat anak-anak belajar, banyak yang mengunjungi. Jadi memang selain secara personal, Mas, untuk anak-anak menjadi lebih tertarik, ini perlu kerjasama, perlu informasi ke dinas-dinas pendidikan dan olahraga lah terutama ya, yang mengelola anak-anak itu karena nanti kan mata pelajaran mereka itu banyak yang terintegrasi kan dengan museum ini, sehingga nanti bisa mereka sehingga bisa mudah gitu loh mempelajarinya. Jadi perlu ada himbauan-himbauan atau ajakan atau informasi ke dinas-dinas bahwa anak-anak terutama pada saat pelajaran sudah tidak begitu efektif itu, atau di Sabtu Minggu atau di ekstrakurikuler itu ada kesempatan untuk diberi kemudahan lah. Main ke museum. Iya, pergi ke museum seperti itu. Wah, tapi ini jadi main ke museum tapi memang diprogramkan tapi dari sekolah. Betul, gitu. Nggak masalah, Mas. Nggak masalah, benar sekali. Iya. Apalagi kalau misalnya karena perlu dorongan-dorongan di tengah-tengah kelas, ya misalnya kelas pagi atau mungkin kelas sore kemudian bosan main ke museum. Ibaratnya kalau misalnya belajarnya biasanya di ruang kelas, tapi ini belajarnya di museum gitu maksudnya. Kemudian nanti ada tugas-tugas tertentu gitu kan, itu satu akan memancing kreativitas mereka, kemudian menambah edukasi mereka. Saya rasa itu nggak ada salahnya. Nah, ini terkait anak-anak sekolah tadi Bu ya, jadi supaya anak-anak sekolah pun juga tidak hanya datang aja, tapi kemudian juga bisa mengerjakan tugas ataupun karena mungkin juga ada kita itu kan sebenarnya generasi muda atau ini Mas. Sasaran generasi muda. Iya, diprioritaskan generasi muda supaya kita nggak kehilangan ini ya perjalanan sejarah tadi. Alur tadi Bu ya. Oke, untuk sahabat Sono Budoyo, ini juga kami ingin mengajak sahabat Sono Budoyo yang ingin bertanya boleh sekali untuk menulis di kolom chat saja. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk Bapak Ibu. Ya, ini pertanyaan dua-duanya kita bacain deh. Oke. Ini yang pertama dari Septarina Gading. Ada berapa item koleksi yang diduplikasi untuk bisa dijadikan media interaktif? Tidak hanya untuk anak-anak tapi seluruh segmen. Oke, ini menginformasikannya. Bertanya sini Pak. Dia menanya ada berapa item koleksi yang diduplikasi untuk bisa dijadikan media interaktif, tapi tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk seluruh segmen. Oke, mungkin yang jawab Pak Rifki itu. Ini kayaknya yang jawab dari Sono Budoyo. Atau nanti kita sampaikan ke dinas pada saat kita rapat mitra gitu. Ya. Tapi paling tidak ada pertanyaan ini berarti mereka ada ketertarikan. Ada ketertarikan, iya. Membuat itu sehingga ini perlu kita beri masukan ke dinasnya ya. Oke, betul sekali Bu ya. Ini Mas Rifki jawab nggak apa-apa. Saya mau menjawab tapi saya khawatir. Tapi sebenarnya koleksi yang ditampilkan pun pasti ada. Tapi kita nggak usah menyebut berapa gitu ya. Jawab di IG-nya ini aja. Kalau mau penasaran langsung datang ke sini. Betul. Mbak siapa? Septarina. Ya, terima kasih. Terima kasih. Lalu terus ini juga ada pertanyaan dari Sarah.
bagaimana cara Museum Sono Budoyo menjadikannya secara fisik dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Oke, ini menarik. Ya. Ada nggak Bu concern dari Bapak Ibu untuk Museum Sono Budoyo ini supaya ramah difabel berarti Bu? Sebenarnya semua tempat ya, semua destinasi wisata lah terutama Semua ya. tempat umum, Sebenarnya tidak apapun. hanya tempat ya, tidak hanya destinasi wisata. Apalagi prioritas destinasi wisata. Sebenarnya kan kantor rumah sakit dan lain sebagainya itu harus ramah disabilitas ya. Sehingga ini dinas-dinas terkait juga harusnya paham seperti ini sehingga bisa membuat museum ataupun tempat-tempat destinasi wisata yang lain itu bisa diakses oleh kaum disabilitas. Seperti itu. Di antaranya ya memberikan jalur khusus, toilet ya. Seperti itu bisa diakses oleh mereka sehingga tidak ada diskriminasi. Jadi semua kalangan bisa mengakses. Iya, harusnya kembali ke dinasnya. Itu sudah diatur Ada dalam undang-undang, regulasi ya. Perda kita tentang perlindungan terhadap hak-hak disabilitas. Jadi kalau misalnya ada warga menemukan tempat umum yang seperti ini yang dirasa belum ramah kaum disabilitas, bisa melaporkan kepada termasuk pada kami evaluasi agar ke depan bisa ditata dengan baik. Ditata kemudian diprogramkan, mereka harus melakukan rehab-rehab sederhana lah di ini sehingga bisa mengakses. Oke, wah ini menarik juga ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya di Sono Budoyo untuk fasilitas disabilitas sebenarnya juga sudah ada beberapa ya Bapak Ibu ya, dan juga ada toilet, terus kemudian juga ada akses untuk kursi roda yang memang juga disediakan di jalur-jalur venue yang ada di Museum Sono Budoyo. Jadi untuk teman-teman disabilitas jangan ragu untuk tetap datang ke Museum Sono Budoyo karena juga pegawai ataupun juga kru dari Museum Sono Budoyo sudah siap. Termasuk pelayanannya pun juga siap membantu. Siap membantu untuk teman-teman disabilitas. Jika dirasa ada yang kurang, maka mereka punya tempat untuk menyampaikan masukan-masukan seperti itu. Sehingga kami ini kan bagian mendorong kebijakan-kebijakan tersebut. Nah itu bisa kita sampaikan melalui dinas-dinas terkait. Wah itu, nah, misalnya ada temuan-temuan nanti bisa ketemu sama Bu Rita sama Pak Umar ya Pak? Silakan, iya. Wah ada yang kurang nih Pak, Bu. Atau belum tersedia dengan baik lah ya itu layanan-layanan seperti itu. Atau bautnya kurang, tapi kok masuk bautnya kurang masa lapor ke berita Pak Umar. Pak nanti lapor ke kurus ini lah. Kami percaya lah sini udah bisa memanage Bahkan dengan kita baik harapkan menjadi mereka tempat kan yang ada ramah. ya, ada kursi roda. Seperti kalau kursi roda. orang di rumah sakit misalnya ini ada. Seperti saya pernah memberikan bantuan itu di salah satu wilayah destinasi wisata itu ada kursi roda yang memang siap di situ gitu, sehingga nanti mungkin lansia lansia yang kira-kira menjangkau tempat-tempat yang ini sulit, nah dia disediakan. Nah tapi kan pasti ini tidak bisa serta-merta dipenuhi oleh semua destinasi wisata. Nah ini bertahap tadi, tapi kalau soal budaya sepertinya paling tidak bisa sebuah upaya yang harus dilakukan terus-menerus. Banyak disabilitas, lansia, anak dan sebagainya terus. Semua sudah diatur dalam regulasi Perda kita. Wah ini tadi juga menarik bahwasannya kan untuk DPRD sendiri juga kan akan terkait dengan kebijakan-kebijakan. Sebenarnya apakah ke depannya ini ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk museum gitu nggak sih Bapak Ibu? Yang sekarang lagi sedang ingin dibahas gitu. Sebenarnya kalau kebijakan itu nanti ditambahkan ya Mas Umar ya, harusnya muncul dulu dari dinas. Karena kebutuhan-kebutuhan di masing-masing dinas, terutama mungkin yang ada layanan-layanan destinasi wisata yang kita akan menjual ke masyarakat, itu kebutuhan-kebutuhan seperti ini muncul dari dinas. Jadi dinas itu harus kreatif, harus inovatif supaya pendapatan di masing-masing dinas itu bertambah tuh caranya gimana. Nah nanti ini kan akan dibahas sehingga akan muncul kebijakan-kebijakan baru yang untuk mendukung program-program mereka seperti itu. Pada saat programnya ada, menyampaikan ke masyarakat kan juga melalui dewan lagi. Jadi ini sebagai pintu. Masyarakat bisa menyampaikan ke sini, dinas menyampaikan ke sini, nanti sampai lagi ke masyarakat. Alurnya berjalan seperti itu. Baik, wah luar biasa sekali. Nah, ini juga menarik juga terkait tentang destinasi wisata Museum Sono Budoyo.
ada koleksi, terus juga ada tadi layanan disabilitas juga. Tapi kami juga kemudian ada atraksi nih Bu. Tadi mungkin sempat sebelum kita mulai ada diskusi-diskusi ringan sebelumnya. Ya. Di ruangan kita ini kebetulan gitu. Setiap Selasa sampai Minggu ini dijadikan sebagai ruang pertunjukan pagelaran wayang kulit, wayang orang dan juga wayang topeng panji. Nah ini kalau menurut Bu Rita sama Pak Umar, bagaimana nih Pak dengan program itu sendiri? Saya kira itu programnya sangat bagus, perlu kita support, kita dukung ke depan karena bagaimanapun itu bagian dari satu menghidupkan museum, yang kedua menghidupkan tradisi dan mungkin budaya masyarakat itu karena pelaku seni ya. Pelaku seni karena bagaimanapun kita tidak mungkin menghidupkan seni budaya tanpa ada pertunjukan pagelaran itu yang pertama. Yang kedua saya kira apa ya, para pelaku seni budaya itu perlu sesuatu yang menantang, butuh tempat yang menantang macam-macam dan mereka saya kira akan semakin apa ya, merasa punya ruang, punya eksplorasi macam-macam eksplorasi dan itu perlu kita support, perlu kita dukung. Yang ketiga saya kira biar nanti para pengunjung anak-anak muda kita itu semakin mencintai dan mengenal seni budaya kita. Dengan adanya pertunjukan itu saya kira akan membantu mereka untuk lebih memahami. Kalau katakanlah kalau museum ini kan isinya benda-benda mati, dengan itu ada katakanlah sesuatu yang hidup yang bisa membuat mereka lebih tertarik. Live ya. Melihat langsung ya. Dan saya kira apa ya, dari segi pengunjung museum saya kira museum ini punya katakanlah satu pengunjung ideologis. Laten misalnya para pencinta sejarah, pencinta benda sejarah itu pasti pengunjung itu museum. Enggak museum itu baik atau enggak, yang kedua para mahasiswa atau siswa yang meneliti sesuatu, pasti akan harus mau tidak mau akan mengunjungi museum. Yang ketiga baru pengunjung umum dan itu yang perlu kita terus promosikan. Kalau yang ideologis ini ada prosedur atau tidak pasti menentukan dulu. Tapi yang umum ini yang perlu kita tadi yang bilang bagaimana kita lebih agresif untuk mempromosikan. Jadi museum ini semacam strategis untuk pelaku budaya, peneliti, bahkan juga untuk para masyarakat yang ingin berwisata pun juga bisa juga untuk main ke sini. Waduh, kalau misalnya Bu Rita gimana Bu tanggapannya? Saya setuju sekali dengan Mas Umar. Bahkan kalau menurut saya ini perlu dipromosikan ke tingkat-tingkat pedesaan sehingga menjadi ada tantangan untuk mereka itu seolah-olah berlomba bisa tampil di sini. Jadi tampil di sini ini menjadi suatu kebanggaan buat mereka. Saya rasa di tiap-tiap pedesaan itu punya kelompok-kelompok seni, banyaklah yang punya kelompok-kelompok seni yang sudah bagus. Nah ini kan perlu kita angkat, diberikan tempat, ruang, kemudian penonton ini juga diinformasikan ke masyarakat umum baik melalui media sosial ataupun melalui dinas-dinas terkait, melalui bupati-bupati, wali kota. Ini kan kalau ini disampaikan sehingga bisa kita ajak penonton itu sebanyak-banyaknya sesuai dengan tentu saja daya tampung yang ada di sini. Jadi ada keinginan untuk bisa tampil di sini. Itu satu kebanggaan. Ini caranya gimana? Mungkin ini belum tersosialisasikan dengan baik belum Mas, bahwa di sini ini bisa tampil seni. Saya juga belum pernah diminta kelompok-kelompok seni saya atau mungkin pertanyaan ini akan saya sampaikan nanti. Kalau saya reses, saya ini, ayo punya ini, mau nggak tampil? Nah, Dewan ini juga perlu tahu kriteria atau syaratnya bisa tampil di sini ini apa gitu loh. Ada standarnya seperti apa? Gitu ada standar yang perlu dipenuhi apa gitu, indikator-indikatornya apa gitu kan, tidak mungkin ujuk-ujuk orang tampil di sini gitu tanpa diketahui indikator-indikator yang sudah dipenuhi. Nah ini kan bisa kita pakai untuk mendorong masyarakat yang ada di pedesaan Mas, yang kelompok-kelompok seni itu. Betul, gitu. Kadang masyarakat pedesaan jangan ini cuman pelaku juga sebenarnya Bu ya. Pelaku juga itu kan akan muncul tokoh-tokoh yang ini nanti bisa dibanggakan lah di Yogyakarta. Saya sendiri belum nggak tahu loh, benar. Ini kan bisa dinasnya menyampaikan ke Dewan. Dewan ini kan kepanjangan
dari masyarakat, dari pemerintah daerah, masyarakat ke Iya. masyarakat ke pemerintah daerah. Kita bisa sampaikan, ketoprakmu kan bagus loh, ayo tampil di sini. Nah kan kita perlu tahu itu biayanya seperti apa, yang nonton siapa, syarat boleh tampil di sini apa. Nah ini perlu disampaikan, Mas. Apa hanya orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang sudah terdaftar di sini. Nah, ini kan kita tidak tahu. Jadi ini harus diinfokan. Kan menginfokan itu mudah. Nggak perlu rapat, nggak perlu ketemu, cukup punya kuota. Ada grup WhatsApp gitu Bu ya. Seperti itu. Tapi dengan hal seperti itu, sepertinya apa sih Bu yang akan menjadi tantangan ke depannya Bu ketika misalnya akan mengajak masyarakat khususnya mungkin ya memang sini museum pemerintah daerah sehingga tidak hanya masyarakat di kota Jogja saja yang menjadi fokus, tapi juga masyarakat Kulon Progo, masyarakat Gunung Kidul, bahkan mungkin Sleman yang ada di Tempel atau Bantul yang ada di Samas. Kira-kira tantangannya apa ya Bu ya? Kalau ini tantangan dan harapan ya. Nah, kalau tantangan dan harapan nih. Tantangan yang ada di sini ya, yang untuk tampil tadi ya. Untuk tampil. Ya ada setidaknya kan ini kelompok seni ini banyak sekali. Nah artinya kan tersortir itu apa tuh? Terseleksi Supaya nggak kayak barang ya, Iya. disortir gitu ya. Terseleksi untuk kelompok-kelompok yang bisa tampil di sini. Nah, adanya seleksi, mungkin kalau perlu diadakan lomba, itu kan suatu tantangan Mas untuk bisa memenangkan itu. Untuk tampil di sini saja sudah suatu tantangan. Nah, bisa tampil di sini menjadi kebanggaan. Kebanggaan ini nanti akan menghidupkan kesenian-kesenian yang ada di seluruh wilayah DIY ini. Baik. Saya kira kalau karena ini museum, karena ini museum, saya kira tampil di sini akan beda dengan tampil di masyarakat. Katakanlah gridnya itu harus beda, makanya ini tempat tadi Bu Rita mengatakan Tempatnya aja udah beda ya Mas. tempat mereka untuk terus berlatih sehingga memenuhi kriteria untuk bisa tampil di sini. Katakanlah kalau ditampil di masyarakat kan katakanlah bisa asal tampil. Kalau saya kira enggak, ini kan kelasnya museum tampilnya begitu nanti apalagi Isin gitu kan. Penontonnya beragam di IG, saya kira itu tempat citra buruk nanti kan. Dan ini tadi Bu Rita menyampaikan memang kalau memang itu ada ruang untuk tampil di sini bagi masyarakat umum kelompok seni itu, maka pihak museum harus punya katakanlah kriteria tertentu apa yang boleh tampil. Siapa yang boleh tampil dan kriteria seperti apa, sehingga kita menjaga kualitas nama museum ini tetap bagus. Nah nanti kan kita di masyarakat tuh membina kelompok itu Mas. Kita kan punya program-program banyak, Mas Umar punya, saya punya, teman-teman punya. Nah ini kan bisa kita manfaatkan untuk membina kelompok-kelompok kesenian tadi itu sehingga bisa lebih bagus lagi. Ada potensi-potensi dari kelompok binaan dari Pak Umar dan juga Bu Rita yang kemudian nanti akan bisa main nih ke Sono Budoyo, tampil di Sono Budoyo, seperti itu Bu ya? Karena itu ada support Mas, ada support program-programnya yang bisa diakses masyarakat. Kita punya tampil seni, event sederhana ya, tampil di wilayah kita, sudah dibiayai pemerintah daerah. Nah nanti hal-hal seperti ini, kemudian ada tantangan, dengan kemarin kita support anggaran-anggaran seperti itu, ternyata ada keinginan untuk tantangan yang lebih tinggi lagi, bisa tampil di sini seperti itu. Oke, ini ya Museum Sono Budoyo ini menjadi ruang baru lagi untuk tadi sebagai medium ekspresi, meneliti juga dan juga berwisata. Tapi kemudian masyarakat pegiat budaya yang ada di seluruh wilayah yang ada di ini ketika main di sini akan menjadi suatu kebanggaan. Karena penghargaan buat mereka pelaku-pelaku seni itu ya, sehingga menumbuhkan rasa bangga. Mereka bisa menjaga kelestarian budaya-budaya yang ada di kemarin saya tuh ada tamu 20 saja, keluarga kami ini punya inisiatif. Kita panggil Ramayana. Manggil Ramayana. Kita keluarkan biaya untuk kelompok itu. Ternyata tidak terlalu mahal, Mas. Tidak mahal. Sehingga apa? Mungkin kita tidak bisa nonton di Prambanan, kita bisa nonton yang durasi, kan durasinya itu ada macam-macam ya. Ini ada durasi, kita ambil yang durasi 2 jam kemarin tuh Mas. Sehingga kan kita benar, wow, baru emat gitu kan nonton Ramayana dari awal. Mungkin ada juga yang bagian-bagian di penggal gitu ya. Kemudian kelompoknya juga tidak full gitu. Tapi kan kita setidaknya tahu. Nah, itu bisa kita tampilkan di
tempat-tempat kita sendiri seperti itu. Oke, nah ini bisa juga nih untuk di Baru kita Pagelaran Wayang Solo Budoyo. Ternyata itu kan adik-adik saya yang ini kan kita manggil Ramayana ya kan belum pernah gitu, belum pernah nonton. Kita coba tamu kita dan keluarga nonton di rumah. Ternyata ya luar biasa dan ternyata tidak terlalu mahal gitu. Nah ini kan jadi event-event seperti itu bisa mungkin digunakan juga untuk pejabat-pejabat lain atau keluarga-keluarga mau kawinan malamnya Ramayana gitu kan keren kan? Ya ini Bu ya kayak semacam atraksi wisatanya apa? Atraksi wisata. Ketika lagi ada main di Jogja. Dan ngajak nonton tetangga kan Mas, berkahnya itu ngajak nonton tetangga. Jadi tidak hanya kegiatan formal saja, tapi kemudian ketika misalnya di malam hari kemudian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang non formal yang santai seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kebetulan kan memang acara untuk pagelaran wayang ini di jam 8 malam gitu ya. Karena memang kan supaya memang di pagi sampai sore itu kemudian biar anak-anak sekolah main ke museum. Nah nanti malamnya bisa nonton pagelaran wayang ini juga. Dan sebenarnya juga di Museum Sono Budoyo kan juga ada bioskopnya juga Bapak Ibu. Nah ini untuk juga teman-teman masyarakat pecinta film, tapi kemudian film-film budaya dan juga binaan dari Dinas Kebudayaan. Baik, ini kita akan ada pertanyaan terakhirin Bu, ini menarik juga dari teman-teman. Dengan banyaknya strategi ataupun mungkin juga aktivitas-aktivitas yang ada di Museum Sono Budoyo, akhirnya kan memunculkan viral gitu Pak. Sono Budoyo ini kemarin sempat viral, terutama pameran Abinaya Karya di bulan November kemarin. Terus ini juga sekarang lagi ada pameran Amex juga. Tapi kemudian yang menjadi problematikanya adalah banyak anak-anak muda ini datang tapi hanya sekedar ikut-ikutan tren nih Bapak Ibu. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu tanggapannya dengan anak muda yang hanya sekedar untuk mengikut-ikutan tren itu tadi? Saya kira itu nggak usah dipermasalahkan. Nggak dipermasalahkan ya. Karena bagaimanapun katakanlah ya, kalau dalam filosofi orang Jawa itu, kalau orang ada niat dulu. menanam pohon kelapa, nggak mungkin semuanya jadi kelapa. Ada yang jatuh di buah kecil. Juga jatuh itu nggak, tapi semua ada bermanfaat. Saya kira yang ikut tren, yang serius atau itulah warna-warni kehidupan dunia. Saya kira yang justru penting saya adalah bagaimana terus membuat orang itu mencintai museum dan punya sense untuk menjaga barang-barang benda-benda antik yang ada di museum itu saya kira jauh lebih penting. Jadi nggak usah kita terus terlalu khawatir ya. Nggak usah khawatir atau takut dengan orang-orang yang sedang ikut tren, dan pasti dari 10 orang yang datang pasti ada 1-2 yang hanya tren-trenan itu. Saya kira itu nggak masalah. Makanya saya kira ke depan bagaimana museum ini tetap eksis, tetap menjadi lebih baik, saya kira tergantung 3M. 3M ya Pak? Gimana? Ini bukan 3 miliar. M itu adalah men sumber daya manusia. Orangnya yang mengelola gimana terus untuk terus berbenah, memperbaiki, berinovasi dan sebagainya. Kedua adalah soal media. Ya, itu terkait promosi macam-macam, narasi dan sebagainya. Itu saya kira dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Satu, yang ketiga material. Dia bagaimana karena benda-benda yang ada di sini itu bisa terjaga dengan baik. Semakin terjaga saya kira orang akan semakin banyak berkunjung ke museum. Dan kalau 3M ini terpenuhi saya kira museum ini akan semakin baik, semakin diminati untuk dikunjungi. Amin ya Pak ya. Nih kalau misalnya Bu Rita gimana Bu? Jadi anak-anak yang datang sekedar ingin ikut-ikutan ya istilahnya trennya lah. Setidaknya mereka sudah membuka pikirannya dia bahwa ini ada loh gitu. Jadi kita jangan fokus memikirkan pada yang itu. Mereka banyak yang hanya sekedar tren aja. Itu kita terima dulu. Semakin baik baru dari situ orang sudah mengenal. Kemudian tujuan pertama dia ikut-ikutan. Tapi untuk ikut-ikutan itu kan sudah ada niat dulu. Tinggal nanti bagaimana kita bisa memanfaatkan anak-anak yang tadinya sekedar tren tadi untuk bisa beralih ke level yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan anak yang tahu saja tidak, kemudian mencari tahu juga tidak, datang juga tidak,
Nah ini kan lebih sulit ini Iya. kita kelola. Jadi ini kita manfaatkan. Nggak apa-apa mas. Kita nggak usah khawatir, nggak usah fokus pada aduh ini gimana dia kok datang cuma gini, cuma ikut tren-trenan aja. Nggak apa-apa. Kita naikkan dia kelasnya gitu dengan promosi, dengan banyaknya hal-hal yang menarik yang bisa dia lihat. Mungkin dia juga akan melihat, kemudian dia berusaha membuat konten dan lain sebagainya, atau dengar cerita. Dan makanya ini upaya membuat generasi-generasi atau anak-anak yang seperti tren-tren tadi itu, upaya itu harus dilakukan terus-menerus dan melibatkan banyak pihak. Saya juga menjadi tantangan pengelola di sini, yang mungkin Betul. datang niatnya untuk hanya sekedar ikut tren, tapi begitu hadir di sini melihat benda-benda, terus ada narasinya, ada penjelasannya, berubah ternyata sangat menarik. Terus kita minta mereka untuk ngajak atau menyampaikan ke pihak-pihak lain. Ke teman-temannya. Justru bukan masalah, tapi itu kemudian perlu diakomodir gitu ya. Orang itu posting di Facebook aja, Iya. tanpa narasi ya mas. Bawahnya sudah tanya kok di mana ini? Di mana ini? Gitu. Pertanyaan di mana ini? Udah ada rasa ingin tahu gitu. Betul. Ya, dan itu adalah akhirnya yang kemudian menjadi promosi mulut ke mulut juga melalui media sosial dari para masyarakat yang memang awalnya berawal dari tren, tapi kemudian akhirnya untuk meramaikan museum kita itu tadi. Baik, terakhir nih Bapak Ibu, sebelum kita tutup untuk siang hari ini, pesan untuk Museum Sono Budoyo nih Bapak Ibu, ada nggak nih? Kalau dari Pak Umar dulu. Saya kira Pesan harapan boleh Pak. Museum ini adalah satu kebanggaan kita sebagai orang Jogja, karena ini saya kira tempat di mana orang bisa melihat, memahami apapun yang terkait dengan sejarah kita di Jakarta. Yang kedua, ini juga tempat wisata edukasi. Dengan memahami benda-benda itu, orang-orang akan memahami betapa dinamika budaya, dinamika sejarah Jogja itu ada di situ. Ruhnya ada di situ. Karena itu saya kira museum seperti ini harus kita pertahankan, kita lestarikan, kita kembangkan agar pertama tetap terjaga dengan baik, yang kedua agar terwariskan nilainya dengan baik, dan yang ketiga punya dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Saya kira semakin nanti orang banyak berkunjung ke tempat ini, pasti punya dampak yang multi efek itu kepada berbagai sektor di kehidupan masyarakat, sektor UMKM, sektor transportasi, sektor akomodasi. Saya kira itu berkah, dan artinya menghidupkan museum ini bukan hanya menghidupkan, menjaga barang sejarah, tapi juga menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat. Luar biasa sekali, multi efek tadi Pak ya. Oh iya Pak, saya kelewat. Pesan untuk masyarakatnya juga nih Pak, ada nggak Pak pesan untuk masyarakat? Kepada warga masyarakat Jogja atau di mana berapa, mari mencintai museum dan berkunjung ke museum. Kalau itu kan, mencintai museum, berkunjung ke museum ya Pak. Viral pun juga nggak apa-apa, ikut-ikutan tren dulu juga nggak apa-apa. Kalau Bu Rita nih Bu, untuk museum dan masyarakat. Kita kita menjual sesuatu ya. Menjual sesuatu itu kata kuncinya laku atau tidak itu layanan. Jadi saya meminta pada pengelola museum ini agar melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, karena layanan yang ramah itu adalah kesan pertama kita tertarik pada sesuatu yang ditawarkan atau tidak. Jadi marilah kita tingkatkan layanan kepada masyarakat, baik kebersihan, kemudian sambutan kita pada tamu, fasilitas-fasilitas yang tersedia itu ditingkatkan, dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian harapannya kepada masyarakat, kalau orang tua ya memberikan kesempatan anak-anaknya, dan orang tuanya belum tentu sudah berkunjung loh. Orang tua dan anaknya menjadikan museum ini salah satu destinasi atau salah satu rencana wisata mereka. Nah, keluarga gitu ya. Kan ini masih murah meriah kalau kita di sini. Nah, mudah-mudahan kemudian anak-anak belajar yang aktif di medsos, uploadlah hal-hal yang baik yang bisa mengangkat nilai-nilai atau nilai jual daerah istimewa Yogyakarta agar banyak dikunjungi masyarakat lain. Gunakan medsosnya sebaik-baiknya dengan etika-etika yang memenuhi kriteria baik ya. Anak-anak pelajar ini kan aktif di situ. Jadi promosikan daerah kita, wisata kita
terutama museum ini, karena kalau dengar museum tuh orang image-nya sudah ya lihat benda-benda yang kurang menarik, padahal inilah warisan yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Jadi saya mengajak lingkungan kecil lah, keluarga saya, mungkin cucu saya, kalau saya datang, ayo kunjung ke museum. Kita mulai dari keluarga-keluarga kecil itu, nanti ini saya sampaikan ke dinas-dinas pendidikan, ke dinas pendidikan melalui jajarannya agar mengajak pelajar-pelajarnya untuk menjadwalkan kunjung museum. Oke sekali, terima kasih Pak Umar dan juga Bu Rita ya, untuk sama-sama. obrolan kita di siang hari ini. Semoga ini menjadi obrolan yang bisa menambah pesan dan juga semangat untuk Museum Sono Budoyo dan juga sahabat Sono Budoyo untuk semakin mencintai Sono Budoyo dan juga berkunjung ke Sono Budoyo. Dan juga informasi untuk sahabat Sono Budoyo yang belum main ke pameran Amex, ini masih buka sampai akhir tahun. Ini bisa menjadi salah satu destinasi akhir tahun dari jam 9 pagi sampai 9 malam, Bapak. Nah, ini dari 9 pagi sampai 9 malam, 12 jam di situ juga nggak apa-apa. Ataupun mungkin juga untuk sahabat Sono Budoyo yang belum main ke gedung baru juga boleh untuk main ke. Ada gedung baru loh. Ada gedung baru, iya. Dan nanti harga tiketnya Rp10.000 saja. Tapi untuk pameran Amex gratis, ya. Ini tidak dipungut biaya. Murah, kita mendapatkan banyak hal. Murah dan mendapatkan banyak hal. Baik, sahabat Sono Budoyo, demikian untuk obrolan kita siang hari ini. Terima kasih untuk sahabat Sono Budoyo yang sudah bergabung dan juga sudah bertanya-bertanya tadi juga. Terima kasih yang sudah bergabung nonton di live Instagram. Sekali lagi terima kasih Pak Umar, Bu Rita. Sama-sama. Mas. Sehat selalu Pak Umar dan Bu Amin, Rita. amin. Salam untuk semua. Salam untuk semua. Saatnya kami pamit undur diri dari sahabat Sono Budoyo siang hari ini. Saya Haria Rifki. Saya Rita Nurmastuti. Saya Umaruddin Masdar. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Museum di hatiku.